Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada statement dari Fahri Hamzah yang hari ini menjadi wakil ketua umum Partai Gelora, pecahannya PKS. Statement ini menarik, saya sepakat. Karena menurut saya bagus. Ini terkait dengan konstelasi persaingan antar capres. Ya, capres setidaknya capres yang hari ini ramai diperbincangkan. Belum capres resmi ya, karena belum mendaftar ke KPU. Dia mengatakan bahwa seyogianya antar capres yang hari ini sudah ramai dipasarkan ya, di antaranya Anies, Ganjar, dan Prabowo. Menurut Fahri Hamzah, mestinya bertarunglah ide ketimbang sentimen, ketimbang simbol-simbol yang disematkan kepada mereka. Sepakat saya, adu gagasan, adu ide, kalau nanti menjadi presiden, apa yang akan menjadi program-program besar, apa yang akan dilakukan terkait dengan tantangan bangsa dan negara yang dihadapi hari ini. Sepakat saya. Saya baca dulu ini beritanya. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengajak bakal Capres 2024 Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto bertarung ide ketimbang sentimen. Pertarungan ide menurut Fahri tak membuat seseorang tersinggung. Kenapa dari kita ngomong ide? Karena ide nggak bikin kita bertengkar, bos. Ide itu nggak tersinggung. Dia dan nggak ada orang tersinggung karena ide. Yang buat tersinggung itu orang, ide nggak tersinggung. Jadi ide itu nggak terluka, orang terluka. Kata Fahri pada acara adu perspektif yang diadakan oleh Detikcom hari Rabu kemarin, 3 Mei. Ia mengatakan Fahri Hamzah kemudian ditanya terkait pernyataan Anies kepada relawannya setelah PDIP mencapreskan Ganjar. Fahri mewanti-wanti tak terjebak kepada pertarungan yang belum pada waktunya. Padahal pada waktunya pun kita harus mengatakan saya mewakili ide. Saya Prabowo mewakili ide, saya Anies Baswedan mewakili ide, saya Ganjar Pranowo mewakili ide. Ini idenya supaya bertarung ide, bukan sentimen orang, kata Fahri. Saya lanjut dulu. Pertarungan sentimen bagi Fahri Hamzah berbahaya di Indonesia, yang menurutnya masih ada unsur feodalisme. Fahri mengungkit kisah di balik Prabowo bergabung dengan pemerintah usai Pilpres 2019. Bahaya loh negara kita ini negara feodal, bangsa feodal, ketersinggungan. Itu kata Prabowo, lihat pidatonya, dia bilang kan, kenapa saya bergabung? Karena malam itu saya datang ke Menteng, ada anak muda umur 16 tahun yang mengatakan saya mau mati buat Bapak. Saya tidak mau, Anda mau mati buat saya, kata Fahri menirukan ucapan Prabowo ketika itu. Dia melihat radikalisme seperti itu, itulah yang melakukan dia. Akhirnya dia bergabung karena itu pikiran dia, karena ini soal orang mau mati untuk orang, inilah bahaya kita dalam demokrasi ini. Kalau intinya itu ya. Jadi sekali lagi dalam konteks ini, kali ini saya sepakat dengan Fahri Hamzah. Pada menjelang Pilpres 2019 yang lalu, di mana dia satu barisan dengan kubunya orang-orang radikal ya, saya termasuk orang yang menentang sangat keras pada sosok yang bernama Fahri Hamzah ini, yang ketika itu berdua dengan Fadlizon kan, karena memang koalisi partainya. Tapi untuk yang satu ini yang barusan dia katakan, pertarungan ide antar capres saya sangat sepakat. Ya, sepakat sepenuhnya daripada masing-masing mengagulkan sentimen-sentimen pribadi, simbol-simbol pribadi. Nah, kalau ide yang dijual kan kita menjadi lebih jelas alasannya, argumentasinya memilih calon presiden. Apa gagasan, idenya, baik Anies, Ganjar, dan Prabowo terkait dengan tantangan bangsa hari ini. Tantangan bangsa hari ini yang di depan mata ya, diantaranya tentang korupsi, tentang intoleransi, radikalisme, terorisme. Kita ambil dua tantangan besar itu saja dulu ya.
Walaupun ya tentu saja masih banyak tantangan-tantangan yang lain yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini, termasuk masalah pengembangan ekonomi kan begitu. Terkait dengan korupsi misalkan, kalau saya menjadi presiden, baik Anies, Ganjar, Prabowo, akan saya lakukan ABCD terkait korupsi ini untuk memberantas korupsi di tanah air ini dengan langkah-langkah yang konkret. Kalau saya menjadi presiden, ini yang akan saya lakukan untuk memberantas intoleransi, radikalisme, terorisme. Untuk memberantas kelompok-kelompok radikal yang selama ini jualan ayat dan mayat, yang selama ini menjual agama untuk kepentingan politik. 100 hari atau 1 tahun pertama, semuanya harus sudah hapus dari bumi Nusantara ini. Misalkan begitu loh. Bagaimana caranya? ABCD gitu. Dan itu yang mestinya ditawarkan. Ide-ide, gagasan-gagasan konkret yang sekarang menjadi persoalan penting, menjadi persoalan rumit dan ruwet jadi ruwit di negara kita itu. Ya, selama ini kita belum melihat kan, belum melihat apa yang dijual, gagasan apa yang dijual oleh Anies, gagasan apa, ide apa yang dijual oleh Ganjar, gagasan dan ide apa yang dijual oleh Prabowo. Jadi nanti tidak seperti pepatah memilih kucing dalam karungan begitu. Ya koalisi perubahan apa nggak jelas. Jangan-jangan perubahan Pancasila menuju khilafah, kan repot. Jangan-jangan menterinya orang Arab semua nanti, karena calon presidennya orang Arab. Jangan-jangan nanti idenya ide ketua umum partainya, jangan-jangan yang dijual programnya nanti program bos partainya karena menjadi petugas partai, misalkan begitu loh. Harus jelas dong, harus jelas apa program yang ditawarkan, idenya, gagasan di dalam cita-cita membawa bangsa ini maju ke depan di dalam kepemimpinannya, kan begitu. Oke, terima kasih, saya sepakat dalam konteks ini dengan Fahri Hamzah. Dan kita doakan mudah-mudahan sebentar lagi para calon presiden yang kita banggakan ini, terutama Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo, bisa merumuskan ide-idenya dengan baik dan benar, ide-ide yang membumi, ide-ide yang memang dibutuhkan oleh bangsa dan negara, oleh rakyat Indonesia pada tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.